Halo teman-teman investor, apa kabar semuanya? Kembali lagi bersama saya Rifan Kurniawan, dan di video ini saya mau membahas mengenai IHSG yang saat ini udah di atas kertas, udah naik ke 7.100-an, tapi sepertinya kok belum berdampak banyak ke portfolio. Nah, apa yang terjadi dengan kondisi market saat ini saya akan bahas di video ini, so stay tune terus. Oke, nah jadi banyak teman-teman investor yang bertanya ke saya lewat sosial media belakangan ini ya, bahwa di tengah IHSG yang saat ini naik ke 7.100-an, tapi kok portfolionya dia nggak naik gitu. Bahkan ada beberapa yang bilang portfolio saya masih flat-flat aja, dan ada juga beberapa yang malahan turun. Well, buat kamu yang lagi ngerasain hal yang sama, kamu nggak perlu khawatir. Jadi di video ini saya akan coba untuk menceritakan kondisi saat ini buat kamu. Lah, memang di atas kertas IHSG ini naik dari 6.600-an di bulan November menjadi saat ini sekitar 7.100-an di pertengahan Desember, atau meningkat kurang lebih sekitar 7,5% saat video ini dibuat. Nah, seperti yang teman-teman bisa lihat pada grafik berikut ini. Nah, akan tetapi apakah kenaikan indeks harga saham gabungan ini merata di kenaikan setiap saham atau individual stoknya? Coba kita lihat sama-sama. Nah, ini saya coba tarik data di idx.co.id dan saya coba bandingkan harga saham dari sekitar 900 emiten yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Nah, saya coba bandingkan harga saham per 1 November 2023 dan harga saham per closing ini saya gunakan 12 Desember 2023. Nah, dari 900 emiten tersebut, kalau kita breakdown lagi nih per individual stoknya, ternyata jauh lebih banyak harga saham yang turun ketimbang harga saham yang naik. Nah, by data, dari sekitar 906 emiten yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia, ternyata hanya 155 emiten atau sekitar 17% yang mengalami kenaikan di atas 5% ya sepanjang November dan Desember ini. Sementara jumlah saham yang sideways di sini saya ambil ada yang naik tipis ya, naik 0-5% itu ada sekitar 127 emiten atau sekitar 14%, dan turun tapi turunnya juga tipis ya, 0 sampai negatif 5%, itu ada sekitar 330 emiten atau 36%. Dan sehingga kalau misalkan kedua ini di total 14% ditambah 36%, ada sekitar 50% saham yang sideways. Dan di sisi lain ternyata jumlah emiten yang harga sahamnya turun sepanjang November hingga pertengahan Desember ini, yang turunnya lebih besar daripada negatif 5% itu juga banyak. Ada 294 emiten atau sekitar 32%. Jadi sederhananya peluang untuk harga saham naik dari November hingga pertengahan Desember ya di dalam portfolio itu hanya 17%. Sementara peluang harga saham sideways itu 50% dan peluang harga saham turun atau terdiskon lebih dari 5% itu adalah 32%. Nah, kalau begitu tadi kan lebih banyak saham yang sideways dan mengalami penurunan. Kalau gitu apa yang membuat IHSG bisa naik hingga pertengahan Desember ini? Oke, nah kalau kita lihat dari data di IDX ya yang menjadi penggerak IHSG di bulan November dan Desember, ini ternyata lebih banyak didominasi oleh saham-saham yang terafiliasi dengan grup Pak Prayogo Pangestu ya, seperti misalkan Brand, BRPT, TPIA, Cuan, serta beberapa saham yang berkapitalisasi besar lainnya ya, seperti Goto, BBRI, Telkom, dan Aman Mineral. Dan bahkan jika kita hitung dari kenaikan saham-saham yang terafiliasi dengan grup Pak Prayogo Pangestu saja, ini kurang lebih sudah berkontribusi sekitar 200 poin sendiri nih ya. Sementara kenaikan Goto sekitar 70 poin, kenaikan BRI sekitar 51 poin, kenaikan Aman sekitar 21 poin. Nah, jadi kalau misalkan kita exclude kenaikan saham-saham tersebut, sebenarnya IHSG saat ini seharusnya masih berada di sekitar 6.800 hingga 6.900-an. Nah, berbicara mengenai kenaikan harga saham grup-grup Pak Prayogo Pangestu sendiri, ini memang fenomenal ya. Akan tetapi kalau kita lihat dari sisi valuasinya jelas sudah sangat-sangat mahal. Saya ambil contoh misalkan Brand yang memang baru saja IPO 2-3 bulan belakangan ini. Nah, harga sahamnya itu sudah naik signifikan dari harga IPO waktu itu di Rp780
ke 7.600-an saat ini atau hampir 10 kali lipat dalam kurun waktu 2-3 bulan. Hanya saja valuasi brand ini jelas sangat mahal dan hampir tidak masuk akal. Dengan PE ratio sekitar 586 kali, PBV 250-an kali, bahkan market cap dari brand sendiri ini melonjak menjadi 1.023 triliun rupiah, sudah hampir menyalip atau bahkan sempat menyalip market cap BCA yang sebesar 1.062 triliun rupiah. Ya, for your information, BCA sudah IPO dari tahun 2000 yang lalu. Nah, kenaikan harga saham brand ini juga membuat market juga turut hype nih dengan saham-saham terafiliasi lainnya. Seperti BRPT yang sebelumnya turun cukup signifikan, ya bulan ini naik dari 900-an ke 1.700-an atau hampir 2 kali lipat dalam kurun waktu 1 bulan saja. Namun balik lagi dari segi valuasi pun jelas terlalu mahal ya, dengan PE ratio 221 kali dan PBV 6,5 kali. Ya, dan sejumlah saham lainnya seperti Cuan dan TPIA juga harga sahamnya melonjak di bulan Desember 2023 ini. Nah, jadi kalau misalkan kamu ngerasa kok IHSG naik ke 7.100-an, tapi portfolio saham saya belum naik nih atau malah turun, ya kamu nggak perlu khawatir dan nggak perlu berkecil hati. Karena tadi kamu sudah tahu ya bahwa hanya 17% harga saham yang naik di atas 5% sepanjang November dan Desember ini, sementara 50%-nya sideways dan 32%-nya terkoreksi. Dan tadi udah kita bahas bahwa kenaikan IHSG lebih banyak dikontribusi saat ini oleh saham-saham yang terafiliasi dengan Pak Prayogo Pangestu dan beberapa saham market cap besar lainnya. Nah, terkait dengan saham-saham yang terafiliasi dengan grup Pak Prayogo Pangestu sendiri, gimana nih Korifan? Ya kayak saya gatal juga nih pengen masuk. Kalau misalkan kamu sudah masuk di harga rendah, ya selamat, karena artinya kamu sudah mendapatkan profit. Ya, akan tetapi kalau kamu belum masuk, ya kamu nggak perlu ikut-ikutan FOMO. Karena udah banyak sekali cerita investor ataupun trader yang masuk di harga tinggi dan ujung-ujungnya malah merugi alias cuci piring. Contoh misalkan saat hype saham farmasi tahun 2020-an, saham-saham teknologi dan bank digital tahun 2021, saham-saham batubara 2022. Yang ya kalau misalkan kita masuk dari harga rendah, ya kita tinggal let the profit run. Tapi kalau misalkan kita memaksa untuk masuk di pucuk, ya risikonya terbilang sangat besar. Jadi kalau misalkan saat ini teman-teman memaksakan untuk masuk di saham-saham yang terafiliasi dengan grup Pak Prayogo Pangestu, saya rasa kurang wise ya, karena risiko jelas sudah jauh lebih besar. Ya, jadi tetap stick to the plan, berinvestasi di saham-saham yang fundamentalnya bagus dan valuasinya terdiskon, serta tetap siapkan cash ya untuk membeli saham-saham yang terdiskon. Oke, itu dulu video pembahasan mengenai kenaikan IHSG ke 7.100-an yang terjadi saat ini. Semoga bermanfaat. Nah, kalau kamu sendiri gimana nih kondisi portfolionya? Coba boleh share di kolom komen. Dan menurut kamu apakah kenaikan IHSG yang dikontribusikan oleh grup Pak Prayogo Pangestu ini bakal bertahan lama atau sementara saja? Juga boleh share pendapat kalian di kolom komentar. Oke, sekian dulu video dari saya. Kalau kamu suka dengan video ini, jangan lupa untuk klik like, subscribe, share, dan jangan lupa nyalakan notifikasinya supaya kalian nggak ketinggalan video saya yang lainnya. Akhir kata, salam dari saya Rifan Kurniawan, Indonesia Value Investor. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye-bye.